Salam, salam makan sehat. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena tidak tahu kapan musim berbuah. Begitu katanya. Nah, ini didasarkan pada Markus 11 ayat 13. Bunyinya seperti ini, saudara. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, di sini seolah-olah Yesus itu tidak tahu kalau pada waktu itu bukan musim buah ara, sehingga ia mengharap ada buah ara pada waktu itu. Nah, berdasarkan itulah ada orang yang mengatakan ia pasti bukan Tuhan karena dia tidak tahu musim buah ara. Apakah benar demikian? Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 14 apa? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, saudara, kalau saudara cermati ayat ini, Yesus berkata kepada pohon ara. Kalau orang berkata kepada pohon itu, apakah normal enggak kira-kira? Dan apa yang dia katakan? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya gak usahlah engkau berbuah gitu ya. Atau kita lihat di kisah di Matius juga ada yang menceritakan tentang buah ara. Kita lihat ya. Nah, pada Matius 21 ayat 18 dan seterusnya, saya bacakan ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, nah ini sama ya, Yesus berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, kita lihat di situ ya. Apakah ada manusia yang bisa berkuasa seperti itu, saudara? Apakah ada yang bisa menunjukkan kepada saya orang yang bisa berkuasa kepada pohon, saudara? Pohon aja nurut gitu ya. Kalau di kisah lain, Yesus berkata kepada angin ribut, kepada ombak yang lagi bergelora, dia bentak jadi tenang gitu ya. Nah, kalau kita gagal fokus melihat kisah tersebut, maka kita hanya melihat seolah-olah Yesus tidak tahu musim buah ara, karena kita tidak melihat di ayat-ayat berikutnya sebenarnya apa yang mau diceritakan dalam kisah ini, saudara. Ya, ini adalah tentang percaya. Ya, tentang percaya. Kalau kita percaya dan tidak bimbang, maka kita akan dapat berbuat seperti apa yang Yesus katakan ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan keilahian Yesus, saudara. Ya, tidak ada manusia yang bisa seperti ini, bisa memerintah pohon, menghardik ombak, menghardik angin sehingga menjadi tenang. Jadi, kalau ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan hanya gara-gara dia seolah-olah tidak tahu musim, seolah-olah ya, di situ tidak dicatat dia tidak tahu musim. Dia hanya mengatakan pohon ara itu tidak berbuah, gitu ya. Nah, memang pada waktu itu tidak
musim buah pohon ara. Bukan berarti kalau tidak musim tidak bisa berbuah sebenarnya, saudara. Ya, jadi kalau kita hanya melihat poin itunya saja, poin tidak bisa melihat musim, sebenarnya bukan tidak melihat musim. Cuma orang yang menerjemahkan seolah-olah Yesus tidak tahu musim. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, tidak dikatakan seperti itu. Maka kita akan gagal mendapat poin pentingnya. Ya, sebenarnya poin pentingnya itu di ayat-ayat berikutnya, bahwa Yesus itu punya kuasa. Perkataannya adalah firman Allah, Tuhan. Firman Allah. Ya, karena dia adalah firman, saudara. Tuhan Yesus memberkati.